Aminah Asilmi yang lahir di Janis Hoof, Mississippi, Amerika, pada 1945, merupakan seorang jurnalis penyiaran Amerika, aktivis komunitas Muslim nasional dan Direktur Persatuan Wanita Muslim Internasional. Aminah yang meninggal dunia pada tanggal 6 Maret tahun 2010 dalam sebuah kecelakaan mobil di Newport, Tennessee, Amerika Serikat, memiliki kisah perjalanan menjadi mualaf dengan cara yang unik. Sewaktu muda, Aminah adalah gadis yang cerdas dan unggul di sekolah sehingga mendapatkan beasiswa. Suatu hari, terjadi kesalahan komputer. Dari sanalah, lantas hal itu membawa misi sebagai seorang Kristen dan mengubah jalan hidupnya secara keseluruhan. Tahun 1975 untuk pertama kali komputer dipergunakan untuk proses praregistrasi di kampusnya. Sebenarnya, saya mendaftar untuk ikut kelas dalam bidang terapi rekreasional, tetapi komputer menyampaikannya masuk ke kelas teater. Kelas tidak bisa dibatalkan, karena sudah terlambat. Membatalkan kelas juga bukan merupakan pilihan, karena saya sebagai penerima beasiswa nilai F berarti bahaya. Lantas suaminya menyarankan agar Aminah menghadap dosen untuk mencari alternatif dalam kelas pertunjukan. Betapa terkejutnya dia, karena kelas diisi dengan anak-anak Arab dan para penunggang unta. Karena tidak sanggup, Aminah pulang dan memutuskan untuk tidak masuk kelas lagi. Tidak mungkin saya berada di tengah-tengah orang Arab. Tidak mungkin pula saya duduk di kelas yang penuh dengan orang kafir. Suami Aminah kemudian coba untuk menenangkannya dengan mengatakan mungkin Tuhan punya rencana di balik peristiwa itu. Selama 2 hari Aminah mengurung diri untuk berpikir, hingga akhirnya ia berkesimpulan mungkin itu adalah petunjuk dari Tuhan, agar ia membimbing orang-orang Arab untuk memeluk Kristen. Jadilah dia memiliki misi yang harus ditunaikan. Di kelas, ia terus mengajarkan ajaran Kristen kepada teman-teman Arabnya. Saya mulai dengan mengatakan bahwa mereka akan terbakar di neraka jika tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka sangat sopan, tetapi tidak berpindah agama. Kemudian saya jelaskan betapa Yesus menyelamatkan dan rela mati di tiang salib untuk menghapus dosa-dosa mereka. Tapi ajakan Aminah tidak berhasil. Teman-teman di kelasnya tidak mau mengikutinya sehingga ia memutuskan untuk mempelajari Al-Quran, untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang salah dan Muhammad bukan merupakan seorang nabi. Ia kemudian melakukan penelitian selama 1,5 tahun dan membaca Al-Quran sampai tuntas. Namun secara tidak sadar, perlahan Aminah berubah menjadi seseorang yang berbeda, dan suaminya memperhatikan hal itu. Saya sedikit berubah, tapi cukup membuat dia terusik. Biasanya kami pergi ke diskotik setiap Jumat dan Sabtu atau ke pesta. Dan saya tidak mau pergi lagi. Saya menjadi lebih pendiam dan menjauh. Melihat perubahan yang terjadi, suaminya mengira Aminah selingkuh, karena bagi pria itulah yang membuat seorang wanita berubah. Puncaknya, ia sampai diminta untuk meninggalkan rumah dan tinggal di apartemen yang berbeda. Aminah terus mempelajari Islam, sambil tetap menjadi seorang Kristen yang taat. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1977, Aminah resmi masuk Islam. Aminah kehilangan segala yang dicintainya. Ia kehilangan hampir seluruh temannya, karena dianggap tidak menyenangkan lagi. Ibu saya tidak bisa menerima dan berharap itu hanyalah semangat membara yang akan segera padam. Saudara yang ahli jiwa menganggap saya gila. Ayah saya yang lemah lembut, lantas mengokang senjata dan siap untuk membunuh saya. Beberapa hari kemudian Aminah mengenakan hijab. Pada hari yang sama pula ia kehilangan pekerjaannya. Ia hidup tanpa ayah, ibu, saudara, teman dan pekerjaan. Jika dulu ia hanya hidup terpisah dengan suami, kini perceraian di depan matanya. Di pengadilan, saya harus membuat keputusan pahit dalam hidup, melepaskan Islam dan tidak akan kehilangan hak asuh atas anak, atau tetap memegang Islam dan harus meninggalkan anak-anak. Bertambah pedih karena dokter telah memvonisnya tidak akan lagi bisa memiliki anak akibat komplikasi yang dideritanya. Saya berdoa melebihi dari yang biasanya. Saya tahu, tidak ada tempat yang lebih aman bagi anak-anak saya daripada berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keindahan kata-katanya dalam berdoa, sehingga membuat banyak orang tersentuh dengan perilaku keislaman Aminah. Dia telah berubah menjadi orang yang jauh lebih baik sehingga keluarga, teman dan kerabat yang dulu memusuhinya, perlahan mulai menghargai pilihan hidupnya. Di suatu kesempatan, Aminah mengirim kartu ucapan untuk mereka, yang ditulisi kalimat-kalimat bijak dari ayat Al-Quran atau hadis. Beberapa waktu kemudian ia pun menuai hasil dari benih yang ditanam.
Orang pertama yang menerima Islam adalah neneknya yang berusia lebih dari 100 tahun. Tidak lama kemudian sang nenek pun meninggal dunia. Selanjutnya yang menerima Islam adalah ayah, kemudian ibu. Saudara perempuan saya pun memeluk Islam. Anak laki-laki yang berusia 21 tahun, lalu menelpon saya dan berkata ingin menjadi muslim. 16 tahun setelah perceraian, mantan suaminya juga memeluk Islam. Lalu Aminah menikah dengan pria lain. Dan meskipun dokter telah menyatakan ia tidak bisa punya anak lagi, Allah ternyata menganugerahinya seorang putra yang rupawan dan diberi nama Barokah. Aminah yang dulu kehilangan pekerjaan, kini menjadi Presiden Persatuan Wanita Muslim Internasional. Ia berhasil melobi kantor pos Amerika Serikat untuk membuat perangko Idul Fitri dan berjuang agar hari raya itu menjadi hari libur nasional Amerika. Pengorbanan yang dulu diberikan Aminah demi mempertahankan Islam seakan sudah terbalas. Kita semua pasti mati. Saya yakin bahwa kepedihan yang saya alami itu mengandung keberkahan.